Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan mengkhotamkan kitab Is'afu Ahlil Iman biwadhaifi syahri Ramadan. Artinya menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan menerangkan tugas-tugasnya di bulan Ramadan. Jadi arti kitab ini Is'adu Ahlil Iman menyelamatkan orang-orang beriman biwadhaifi syahri Ramadan, dengan menjelaskan tugas-tugas mereka di bulan Ramadan. Sudah pindah? Siapa? Ali. Oh, Nizar. Kitabnya mana, Zar? Kitabnya dibuka halaman 1. Judulnya kita artikan ya, yang besar itu Is'afu Ahlil Iman biwadhaifi syahri Ramadan, menyelamatkan orang-orang beriman. Is'afu Ahlil Iman, judulnya itu halaman 1 setelah cover. Yang besar tulisannya itu menyelamatkan orang-orang yang beriman biwadhaifi syahri Ramadan, dengan menjelaskan tugas-tugasnya di bulan Ramadan. Saya mendengarkan bacaan kitab ini kepada Kiai Imam Mahrus Ridwan Bangkalan. Kiai Imam Mahrus Ridwan Bangkalan, beliau murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu santrinya Syekh Hasan Muhammad Masyad, penulis kitab ini. Jadi Syekh Hasan Muhammad Masyad punya murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau punya murid Kiai Imam Mahrus Ridwan, dan saya mendengarkan kajiannya kepada beliau. Di antara murid beliau juga Syekh Kiai Maimun Zubair. Di antara murid Syekh Hasan Muhammad Masyad.
gurunya Ustadz Ainun. Jadi Ustadz Ainun berguru kepada Kiai Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair muridnya Syekh Hasan Muhammad Masyad, pengarang kitab ini. Ya. Murid beliau juga Syekh Yasin Al-Fadani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ja'ah fi wujubi saumi Ramadan. Hal-hal yang wajib di bulan puasa Ramadan. Ma ja'ah fi wujubi saumi Ramadan, hal-hal yang wajib di bulan puasa Ramadan. Qala Allahu, Allah berfirman. Qala Allahu, Allah berfirman. Tabarakah, Maha suci Allah. Allah Maha suci karena selalu memberikan tambahan kebaikan. Jadi tabarakah itu maksudnya senantiasa memberikan tambahan kebaikan. Wa ta'ala, dan Maha tinggi Allah. Dan Maha tinggi Allah. Maksudnya tinggi itu makomnya, derajatnya Allah. Seperti kamu sudah tinggi jusnya ya, bukan jusnya yang tinggi, maksudnya hafalan yang dibaca sudah banyak. Jadi tinggi itu tidak selalu berkaitan dengan tempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, as-siyamu, puasa. Jadi yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman wajib ya berpuasa. Sama dengan ayo yang merasa masih santri wajib ngaji. Maziltu taliban.
kama kutiba sebagaimana diwajibkan, kama kutiba sebagaimana diwajibkan, alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian, min qablikum dari sebelum kalian, la'allakum pasti kalian, pasti jadi la'allah biasanya itu mudah-mudahan, tapi kalau dalam Al-Quran maknanya pasti. La'allakum pasti kalian tattaquna bertakwa, tattaquna bertakwa. Kalian wajib ngaji sebagaimana santri-santri terdahulu. Kalian wajib berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Kenapa masih disebutkan orang-orang terdahulu? Agar kita tidak merasa terbebani. Kok disuruh puasa? Padahal puasa itu berat. Melakukan yang berat ini bukan hanya kita, tapi orang-orang sebelum kita juga berpuasa. Tujuannya apa? Agar ketakwaan kita bertambah. La'allakum jadi hikmatus siyam, hikmah kita berpuasa adalah tambahnya ketakwaan. Kok bisa? Orang itu bisa dilihat ketakwaannya apabila dia melakukan kebaikan, baik di depan orang atau ketika tidak ada orang. Puasa itu kan ibadah yang rahasia, ya. Ketika di kamar mandi bawa minuman, bawa cemilan, itu tidak ada yang tahu. Maka puasa ini standarisasi sebagai standar bahwa orang itu beriman atau bertakwa. Saya tahun sebelumnya itu lewat di Ketintang. Di pinggir jalan itu banyak warung, banyak kafe. Di bulan Ramadan sore jam 15-an itu ada anak-anak yang ngopi, makan mie pangsit, ada yang minum es teler. Itu di bulan Ramadan. Berarti perlu ditingkatkan ketakwaannya. Puasa semua ya, kecuali yang uzur. Nanti ada di sini siapa yang boleh tidak berpuasa? Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Puasa tidak 12 bulan. Puasa tidak sehari semalam, tapi hanya sehari, itu pun hanya sebulan sebentar atau lama? Sebentar bagi orang-orang yang
Faman, maka barang siapa kana yang dia, kana ialah yang dia atau yang dia sama, minkum dari kalian, maridon ialah sakit, sakit yang bisa menyebabkan tambah parah apabila berpuasa. Tentunya setelah konsultasi dengan dokter. Au ala safarin, atau dalam perjalanan, atau dalam perjalanan yang jauh, kurang lebih 80 km, dan perjalanannya itu melelahkan. Dan berangkatnya sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar sodik, sebelum datangnya fajar, bukan Ustadz Fajar. Faidatun, maka diganti jumlahnya, faidatun maka diganti jumlahnya, min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lain. Jadi kalau dalam perjalanan atau sakit boleh tidak berpuasa. Kalau cuma jarinya kena dudui temannya, aduh sakit, nggak puasa aja, bukan ya. Atau sakit panas sedikit, demam sedikit, sudah nggak berpuasa, bukan. Tapi sakit ya suruh alaihi siyam, sakit yang bisa menyulitkan dia untuk berpuasa ya. Yang baca novel tutup dulu, yang baca komik tutup dulu. Perjalanan ya suruh alaihi siyam, yang bisa menyulitkan dia dalam perjalanan kalau berpuasa, boleh ditunda puasanya setelah hari lebaran. Lah santri semisal yang rumahnya dari Jambi, rumahnya di Kalimantan, nanti kalau pulang boleh tidak berpuasa apabila di perjalanan menyulitkan. Wa alal ladzina, dan atas orang-orang yutiqunahu, yang kuat, yang mereka kuat berpuasa, fidyatun, boleh mengganti fidyah. Ini dulu ya, dulu awal Islam itu puasa tidak wajib, tidak fardu ain. Boleh memilih. Kamu mau puasa? Iya, kamu. Saya gak mau puasa, mau bayar fidyah saja. Boleh. Meskipun saya tidak perjalanan, boleh dulu. Tapi bayar fidyah. Berapa fidyahnya? 6,75 on. Sedikit, tidak sampai 1 kilo. Kira-kira bisa dimakan 2 kali. Itu dulu ya. Yang kuat boleh milih puasa atau tidak. Tapi ada ayat selanjutnya,
faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila sudah masuk hilal falyasum, maka wajib dia berpuasa. Itu fi'il amar. Fi'il mudhari yang dimasuki lam amar maka menjadi fi'il amar. Ta'amu miskin, untuk makanan orang miskin. Orang yang kuat boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Makanan yang cukup untuk dikonsumsi seharian dibagikan kepada satu orang miskin. Ya 1 kilo lah. Berapa harganya? Bayar 20.000 mungkin cuma ya. Sudah boleh gak berpuasa. Tapi menurut sebagian ulama ayat ini maksudnya wa alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak kuat, sudah sepuh, sakit namun tidak bisa sembuh, maka boleh tidak berpuasa. Jadi dalam tafsir Jalalain tadi saya baca yang dimaksud wa alal ladzina yutiqunahu wa alal ladzina la yutiqunahu. Fahimtum? Faman, maka adapun orang tatawwa'ah, yang membayar lebih, khairan, hartanya, fahuwa, maka hal itu khairun, lebih baik, lahu, baginya. Kan kalau tidak berpuasa wajib membayar 20.000 atau 25.000, tapi bayar lebih itu lebih baik. Saya gak puasa karena sakit dan saya tidak bisa menggantikan karena sakit saya terus menerus, maka 1 hari dibayar 6 on 75, 6,75 on. Itu minimal. Saya banyak beras Ustadz, saya mau bayar 1 ton. Gak apa-apa, lebih baik disedekahkan kepada orang-orang miskin. Faman, maka wa antasumu, adapun bila kalian berpuasa, wa antasumu, adapun bila kalian berpuasa, khairun, ialah lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, apabila kalian, ta'lamuna, tahu. Kalau bisa puasa jauh lebih baik. Orang yang sehat, tidak ada uzur dan tidak berpuasa, maka meskipun dia ganti setelah bulan Ramadan, tidak akan dapat mengganti pahala sebesar pahala puasa di bulan Ramadan, meskipun puasa penuh 11 bulan. Saya tidak puasa, sehat, tidak puasa Ramadan, ya, saya akan puasa nanti setelah Ramadan saja. Meskipun 11 bulan penuh menggantinya, pahalanya tidak sebesar berpuasa pas di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini ada kekhususan
tersendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Syahrul Ramadan ialah bulan Ramadan. Apa Ramadan? Panas. Jadi setan kepanasan kalau bulan Ramadan. Nafsu kepanasan kalau bulan Ramadan. Lambung kita yang biasanya penuh dengan lemak itu kepanasan sehingga terbakar lemaknya. Penyakit-penyakit yang menggumpal, yang hampir menjadi batu di tubuh kita akan runtuh gara-gara puasa Ramadan. Semuanya kepanasan, termasuk tenggorokan kita. Kepanasan di bulan Ramadan nanti akan dibalas dengan terhapusnya dosa. Syahrul Ramadan ialah bulan Ramadan alladzi yang unzilah diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'anuh Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Hudan sebagai petunjuk, linnas bagi semua manusia, orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, itu bisa menjadi petunjuk bagi mereka apabila mau belajar Al-Qur'an. Betapa banyak orang masuk Islam gara-gara meneliti tentang Al-Qur'an. Apalagi yang sudah Islam, tambah mantap keislamannya apabila mempelajari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan linnas, wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan, minal huda, dari petunjuk. Jadi dalam Al-Qur'an banyak penjelasan-penjelasan ya. Banyak hukum tentang warisan, tentang puasa. Ayat tentang warisan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum itu ayat tentang warisan, bagaimana rinciannya itu terdapat dalam Al-Qur'an. Wal furqani, dan pembeda, Al-Furqan, dan pembeda. Al-Qur'an yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Faman, maka adapun orang syahidah, yang dia menyaksikan, minkum, dari kalian, asy-syahrah, bulan puasa, atau hilal, asy-syahrah, hilal, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang hidup di bulan Ramadan wajib berpuasa.
Waman adapun orang kanah yang dia maridon ialah marid, bukan merit. Marid sakit. Kalau tamarodoh itu artinya pura-pura sakit. Kalau maridon sakit. Ada maridon, ada tamarodoh. Kalau tamarodoh itu pura-pura sakit. Barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, faiddatun, maka jumlah puasanya min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain. Jadi kalau sakit, ya suruh alaihi siyam, yang bisa menyulitkan berpuasa, maka boleh berpuasa setelah lebaran. Atau dalam perjalanan yang berangkat sebelum subuh dan sulit baginya berpuasa di perjalanan, maka boleh dia mampir di toko es, boleh mampir di warung, boleh mampir di rest area untuk beli, maka diganti di hari-hari selanjutnya apabila perjalanannya menyulitkan baginya untuk berpuasa. Yuridullah, Allah ingin bikum pada kalian al yusroh, kemudahan. Al yusroh, kemudahan. Jadi tidak sulit. Ustadz, saya tidak kuat puasa Ustadz karena sakit. Ya sudah, tak belikan es teler, tak belikan nasi padang, nasi kebuli, bosgil, nih makan. Boleh. Ya, Islam itu mudah. Wala yuridu, dan Allah tidak ingin bikum pada kalian al-usrah, kesulitan. Walitukmilu, dan agar kalian melengkapi al-iddatah, jumlahnya. Kenapa masih ada kewajiban kodok? Bukan kodok yang bunyi itu ya. Ada kewajiban mengganti agar jumlah puasanya lengkap satu bulan. Yang perempuan puasanya semisal 15 hari, 15 harinya diganti setelah hari raya agar jumlah puasanya lengkap satu bulan. Yang sakit tidak puasa 1 hari, diganti puasanya setelah hari raya agar jumlah puasanya lengkap satu bulan. Inilah yang dimaksud walitukmilul iddatah, agar puasanya dilengkapi. Walitukabbiru, dan agar kalian bertakbir, bergembira Allah, kepada Allah. Yang bertakbir itu yang puasa. Ada orang pagi-pagi di bulan Syawal, hari raya, itu sudah pakai baju baru, berangkat duluan, esofnya di depan, padahal 1 bulan nggak pernah berpuasa.
bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu takbir bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau gak berpuasa, softnya di belakang, ya. Tapi seolah-olah puasa semua kalau hari raya. Bahkan masjid-masjid yang bila Jumat hari, yang bila tarawih hanya separuh, tapi kalau hari raya full. Bahkan karpet digelar, ya. Seakan-akan semuanya berpuasa. Tapi kalau Jumat di bulan Ramadan, masjidnya separuh, yang tarawih sedikit, semuanya ikut takbir, gagah semua. Walitukabbiru, dan agar kalian bertakbir Allah kepada Allah. Jadi besok kalau sudah hari raya yang enggak berpuasa, softnya di luar masjid. Alama, atas apa? Hadakum, yang Allah beri petunjuk kalian. Yang Allah beri petunjuk kalian. Kita harus berterima kasih karena sudah diberi petunjuk agar bisa berpuasa, agar bisa melaksanakan sholat. Wala'allakum, dan pasti, dan agar kalian tashkurun, bersyukur, berterima kasih. Puasa itu bentuk terima kasih kita kepada Allah karena sudah diturunkan Al-Qur'an. Harus pandai-pandai bisa berterima kasih kepada Allah. Pandai-pandai bersyukur. Di sini siapa yang belum terbiasa berterima kasih? Dialah orang-orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa berarti dia tidak berterima kasih, diberi nyawa, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu Muhammad, wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi hamba-hambaku, ibadi hamba-hambaku, anni, tentangku, tentang diriku, anni, tentang diriku. Fa inni, maka sungguh diriku, qarib, ialah dekat. Qarib itu artinya dekat. Kalau qaribullah, dekat dengan Allah. Allah itu dekat. Maksudnya Allah itu tahu tentang diri kita. Bahkan Allah tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam hati kita. Itu maksudnya Allah itu dekat. Kamu dekat dalam hatiku. Padahal teleponan. Yang ditelepon ada di Jakarta. Kau bilang dekat, maksudnya dia selalu ada dalam bayangan kita, ada dalam pikiran kita. Allah itu dekat. Ujibu, saya menjawab da'watad da'i, permohonan
orang yang memohon, permohonan orang yang memohon. Idza da'ani, bila dia memohon padaku, bila dia memohon padaku, maka perbanyaklah berdoa di sore hari bulan puasa, karena Allah itu dekat saat itu, waktu-waktu istijabah. Maka perbanyak zikir menjelang buka puasa. Allah itu dekat. Kalian yakin atau tidak kalau doa kalian pasti diistijabah, pasti dikabul? Kalau saya yakin sekali, karena pengalaman semua doa saya mulai dulu sampai sekarang semuanya terkabul. Yakin. Dulu saya pernah berdoa ketika antara dua khutbah. Saya baru mondok dapat 1 tahun. Di pondok saya disuruh belajar kitab, padahal sebelum mondok saya sukanya belajar bahasa Inggris. Kemudian saya dilema, tetap bahasa Inggris atau pindah ke lain hati, pindah ke kitab. Tapi saya tidak mau meninggalkan bahasa Inggris. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya ingin bisa baca kitab, tapi saya tidak ingin meninggalkan kursus bahasa Inggris. Ingin bisa bahasa Inggris. Tapi kalau seandainya saya disuruh milih, ya Allah, karena saya sudah di pondok, seandainya tidak bisa semua, tolong bisakan saya baca kitab, tapi nanti dikasih teman yang bisa bahasa Inggris. Kasih istri yang bisa bahasa Inggris. Ternyata setelah saya dapat tugas bahasa Inggris, yang nerjemah ke dalam bahasa Inggris tulisan saya, istri saya. Oh, ini jawaban doa saya dulu 2011 dijawab 2022. Berapa tahun itu? Dan ketika saya ketemu sama calon mertua kiai di UINSA, anak saya pandai bahasa Inggris, nak. TOEFL-nya 600 soheh. Wah, ini doa saya berarti dulu. Jadi saya sejak itu tidak belajar bahasa Inggris, fokus belajar kitab. Karena tugas-tugas bahasa Inggris saya sudah terwakilkan. Berarti doa saya terkab. Itu salah satunya saja. Dan doa yang besar juga yang kedua, ya Allah, semoga saya dikasih keturunan. Waktu itu saya sakit, istri saya sakit. Pokoknya saya minta keturunan, ya Allah. Meskipun dia sakit, katanya dokter sulit dikasih anak. Pokoknya saya minta. Saya baca Al-Quran, kemudian saya baca kisahnya Nabi Ibrahim yang selama 2 atau 3 tahun atau sampai tua tidak memiliki anak. Beliau tetap optimis berdoa, dan Allah berfirman, wa aslahna lahu zaujah, dan saya perbaiki istrimu agar dia bisa baca anak, bisa memiliki keturunan.
Saya baca ayat itu, wa aslahna lahu zaujah, wa aslahna lahu zaujah. Saya jadikan wiritan. Setelah beberapa bulan, katanya dokter, istri hamil dan bisa memiliki anak. Padahal sebelumnya sudah sulit, kata dokter, bisa jadi tidak memiliki anak. Oh, berarti doa itu bisa menembus dinding takdir. Berarti semua doa dikabulkan. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memohon diterima. Maka hendaklah mereka memohon diterima. Li padaku, wal yu'minu, dan percaya atau iman, bi padaku. Syaratnya iman, yakin. Idzal fata hasba tiqaduhu rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda apabila sudah yakin, maka akan diangkat cita-citanya. Apabila tidak yakin, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Apabila tidak yakin, maka sulit untuk memperoleh apa yang dia citakan. La'allahum, agar mereka yarsudun, berada di jalan yang benar, berada di jalan yang benar. Jalan itu ada dua, ada jalan yang salah, ada jalan yang benar. Kalian mau kemana? Mau ke surga apa mau ke neraka? Mau buka puasa katanya. Kalau mau ke surga, jalannya jangan lewat jalur neraka. Itu jalurnya, rutenya keliru. Harus mengikuti GPS-nya. Iya. Kalau mau ke Jember, tolnya lewat tol Gubeng, jalur Pasuruan. Jangan lewat tol Yogyakarta, gak nyampe-nyampe. Iya. Harus mengikuti alur ceritanya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Al-ayah, uhillah, diperbolehkan, lakum, bagi kalian. Ini khusus yang sudah berpasangan. Uhilla, diperbolehkan, lakum, bagi kalian, lailatas siyami, di malam hari Ramadan, di malam bulan puasa, di malam bulan puasa, ar-rafathu, bersetubuh. Kalau punya istri, kalau punya suami, kalau belum punya jangan coba-coba. Ila nisaikum, pada istri-istrimu. Hunnah, mereka para istri, libasun, ialah pakaian, lakum, bagimu. Istri itu pakaian. Kalau kedinginan bisa menghangatkan. Kalau kepanasan bisa menyejukkan. Wa antum, adapun kalian para suami, libasun, ialah pakaian, lahunnah, bagi mereka. Jadi siangnya puasa, malamnya boleh.
Kalau siang tidak boleh. Kalau siang melakukan, maka wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau buka puasa pakai itu, minum dulu, baru dilanjutkan. Ini Al-Quran harus diterangkan ya. Innallah la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu memberikan perumpamaan meskipun sekecil nyamuk. Tapi masalahnya audiennya ini gak ada yang berpasangan. Alimallah, Allah tahu. Allah tahu annakum, bahwasanya kalian, kuntum kalian tahtanunah, berkhianat anfusakum, pada diri kalian. Maksudnya sudah gak bisa ditahan ya, maka boleh tahan dulu sampai terbenamnya matahari, kemudian minum, boleh lanjut takjil. Maksudnya takjil, boleh takjil makanan, boleh takjil bersama berpasangan. Kenapa ayat ini turun? Dulu Sayyidina Umar itu kalau malam bulan puasa itu sama istrinya yaitu kemudian merasa tidak nyaman. Boleh apa tidak ya? Ya dek, gak tahu mas, coba tanyakan pada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya malu sebenarnya mau bertanya. Tanya apa? Itu Rasulullah kalau malam. Oh itu, boleh. Tapi kalau malam, kalau siang tahan dulu. Akhirnya turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh kalau malam. Kalau siang, kalau kalian malam siang nggak boleh. Fatabah, maka Allah menerima taubat. Alaikum, atas kalian, wa'afa, dan memaafkan, angkum, dari kalian, fal'anah, maka mulai sekarang, basyiruhunnah, gaulilah istri-istri kalian, setubuhilah istri-istri kalian, wabtaghu, dan mengharapkanlah dan berharaplah, ma, apa, kataballahu, yang Allah tulis, lakum, pada kalian. Bergaullah dengan istrinya dan berharaplah hal-hal karunia-Nya, anak atau hal yang lain. Lakum, pada kalian. Wa kulu, dan makanlah. Nanti setelah waktunya. Wa kulu, dan makanlah. Washrabu, dan minumlah. Makan terus, minum terus. Hatta yatabayyana, sampai jelas, lakum, bagi kalian,
al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, dari fajar. Makan malam terus makan, gak apa-apa, gak usah berhenti-henti sama sekali sampai terbitnya fajar. Minum terus. Summa atimmu, maksudnya bukan makan terus ya, boleh makan di malam hari sampai terbitnya Ini perintah Ustaz, perintah Al-Quran. Wa kulu wasrobu, makan terus hatta yatabayyana. Bukan itu maksudnya ya, makan terus nanti obesitas. Summa atimmu, kemudian sempurnakan asyamah, puasanya, ilal lail, sampai malam. Jadi tidak ada puasa zuhur. Summa atimmu ilal lail, sampai malam, sampai maghrib. Kemarin Azam datang kepada saya, sudah zuhur atau belum? Sudah. Oh, waktunya makan. Itu bukan puasa namanya, itu latihan puasa sebenarnya. Summa atimmu siyama ilal lail, puasa itu sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Ada puasa, ada latihan berpuasa. Dulu saya begitu, ketika masih kecil, zuhur minum. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli mereka, para istri, dan janganlah kalian menggauli mereka, maksudnya para istri, yang punya istri. Yang nggak punya, ya bergaul sama temannya. Maksudnya ngobrol ya, maksudnya ngobrol. Janganlah kalian bergaul dengan istri kalian, wa antum, adapun kalian, akifuna, i'tikaf, fil masajid, di masjid. Niat i'tikaf 10 hari di masjid. Berangkat waktu tarawih, kok tengah malam pengen megang istri, maka membatalkan itikafnya. Kalau bernazar itikaf harus penuh, gak boleh pegang-pegang istri. Ya. Jadi kalau sudah bernazar itikaf tidak boleh sesekali ke kamar. Ya, kecuali itikafnya itikaf sunnah. Itikaf ada 2, ada itikaf wajib, ada itikaf sunnah. Yang wajib, yang nazar, saya mau bernazar itikaf, tidak boleh ngajak istrinya ke kamar dulu. Ayo ke kamar sebentar, gak boleh. Ya, kata teman-teman, gak boleh ngecas di waktu itikaf. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan hukum Allah. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Fala taqrabuha, maka jangan dekati hukum itu. Maka jangan dekati hukum itu. Kalau tidak ingin melanggar hukum, jangan dekat-dekat. Ya. Karena dekat-dekat itu bisa memikat, ya. Ya, jaga jarak dengan istri. Ya, jaga jarak dengan tunangan. Yang punya tunangan. Kalau kalian gak usah jaga jarak karena gak punya tunangan plus gak punya istri. Kadzalikah, demikian itu, yubayyinullahu, Allah menjelaskan,
Allah menjelaskan ayatihi ayat-ayatnya linnasih bagi manusia, linnasi bagi manusia, la'allahum agar mereka yattaquna bertakwa. Shadaqallahul azim. Ayat bukan wallahu a'lam bishawab ya. Kalau ayat pasti benar, kalau wallahu a'lam bishawab mungkin benar, tapi kalau ayat shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawabnya keterangannya ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunallu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan taksil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi ya asma ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatlan wajudan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tashisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.